Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendidik dan calon pendidik, saya Fahdina. Apakah kalian pernah merasakan bahwa materi yang kalian terima ataupun materi yang kalian ajarkan kepada siswa ternyata masih sebatas teori, belum pernah dipraktikkan secara langsung, dan siswa belum juga mengetahui apa bentuk nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan guru yang kurang berinovasi dalam model pembelajaran. Maka dari itu, adanya Contextual Teaching Learning atau CTL sebagai solusi dari permasalahan ini. Apa sih CTL itu? Contextual Teaching and Learning atau dalam bahasa Indonesia sering disebut pembelajaran kontekstual adalah suatu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menggali kemampuan diri. Kemudian siswa didorong untuk berpikir kreatif sehingga apa yang dipelajari, pengetahuan yang didapat dapat dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran CTL, siswa tidak hanya mengetahui apa yang sudah diajarkan oleh gurunya, tetapi siswa juga bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran CTL. Dalam pembelajaran CTL sendiri, terdapat 7 komponen yang akan menjadi sintaks ini tadi. Nanti akan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ketika pendahuluan pembelajaran, kemudian di kegiatan inti, dan penutup. Yang pertama yaitu modeling. Modeling yaitu di mana guru memberikan contoh real kehidupan sehari-hari atas materi yang dipelajari. Seperti contoh ketika pembelajaran makanan halal dan haram, itu kan mungkin siswa hanya tahu sebatas yang ini halal, yang ini haram. Belum tahu, mungkin yang halal sudah tahu karena setiap hari juga dimakan, akan tetapi yang haram mungkin belum terlalu familiar. Jadi dalam pembelajaran CTL ini, guru memberikan contoh realnya. Seperti ketika kamu menemukan ayam yang mati tertabrak tidak sampai disembelih, maka itu jatuhnya bangkai dan haram dimakan. Itu sebagai salah satu contohnya. Itu adalah proses atau sintaks dari modeling. Kemudian questioning atau bertanya ini merupakan salah satu strategi utama dalam pembelajaran CTL ini. Mengapa begitu? Karena ini nanti yang akan memancing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut. Dalam questioning ini bisa guru memancing pertanyaan ataupun guru menjelaskan sesuatu yang sekiranya nanti itu memancing siswa untuk bertanya. Seperti tadi ketika saya jelaskan, bila seorang murid menemukan ayam yang tertabrak kemudian mati, itu makanya itu dijatuhi hukumnya sebagai bangkai. Nah, nanti beberapa siswa akan bertanya, Bu, apakah semua bangkai itu haram? Seperti itu. Kemudian adalah inquiry atau menemukan. Dalam pembelajaran CTL, inquiry adalah kegiatan intinya. Mengapa begitu? Karena nanti apa yang diharapkan adalah siswa menemukan pengetahuan tersebut dari bahan ajar yang telah diberi oleh guru. Contohnya dalam pembelajaran PAI seperti ini. Guru menjelaskan suatu masalah. Contohnya ketika kalian menemukan suatu ayam yang tertabrak, kemudian ayam tersebut masih bisa tertolong sehingga kalian bisa menyembelihnya dengan tuntunan ajaran Islam. Apakah ayam tersebut masih dihukumi haram atau sudah dihukumi halal? Itu nanti bisa menjadi proses inquiry ini, karena siswa berusaha menemukan apa yang menjadi jawaban dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu learning community atau masyarakat belajar. Dalam hal ini di pembelajaran CTL, khususnya di pembelajaran CTL di PAI, bisa dicontohkan dengan guru yang membagi siswa dalam beberapa kelompok ataupun siswa satu bangku menjadi satu kelompok seperti itu. Kemudian diberikan suatu permasalahan, contohnya kalian pernah nggak melihat orang yang memakan sate bekicot dan sebagainya? Kan sate bekicot ini termasuk syubhat atau masih dipertentangkan hukumnya.
Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan mencari dari referensi yang ada, seperti itu. Jadi nanti setelah dibentuk kelompok, kemudian diberi permasalahan, kemudian siswa mencari jawabannya, setelah itu didiskusikan dan diberi sesi tanya jawab, seperti itu. Kemudian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu kegiatan yang mendorong siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut didapat dari bahan ajar, seperti tadi di proses inquiry, kemudian juga digabung lagi di proses learning community atau masyarakat belajar. Jadi nanti pengetahuan yang didapat siswa atau yang dibangun siswa merupakan bentuk nyata dari apa yang pernah dialaminya. Kemudian reflection atau refleksi. Dalam pembelajaran CTL, guru memaksudkan reflection ini sebagai suatu sarana agar siswa dapat menyimpulkan apa yang telah didapatnya dalam suatu pembelajaran. Jadi ketika tadi kita membahas tentang makanan halal dan haram, nanti siswa dapat menyimpulkan apa itu makanan halal dan haram, kemudian dapat mengelompokkan mana yang halal, mana yang haram, seperti itu. Yang terakhir yakni authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Karena setiap pembelajaran pasti ada evaluasi, ini nanti yang akan menjadi tolak ukur apakah siswa sudah benar-benar paham dengan pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam pembelajaran CTL, siswa tidak hanya mampu menguasai secara teori, tetapi juga bisa mempraktikannya, sudah tahu praktiknya secara langsung itu seperti apa. Nah, dalam pembelajaran CTL ini, authentic assessment-nya dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti tes tulis, yaitu dengan tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan mungkin dalam kertas ataupun soal-soal yang bagaimana kemudian dikerjakan oleh siswa, tetapi juga bisa dengan cara lain seperti diskusi tadi, kemudian guru mengamati. Nah, yang sebetulnya penting bukan hanya dari hasilnya saja, tetapi juga dari proses pembelajaran CTL ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh guru. Nah, itu tadi langkah-langkah atau sintaks dalam pembelajaran CTL. Semoga dengan adanya pembelajaran CTL ini, guru semakin semangat untuk berinovasi dalam pembelajarannya, kemudian imbasnya siswa juga semakin semangat dalam pembelajaran, dan materi-materi yang diajarkan benar-benar dipahami siswa, baik secara teori maupun praktik. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.